Baik kakak semuanya, selamat siang. Kita mulai saja untuk menunggu yang lain untuk bergabung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin untuk saya ambil gambar terlebih dahulu. Nah. Baik, selamat siang kakak-kakak semuanya. Berjumpa kembali pada tatap maya yang ke-11. Suaranya tidak terdengar ya, Kak? Terdengar. Terdengar, Kak. Baik kakak semuanya, pada pertemuan siang hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan baca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kakak semuanya, pada siang hari ini agenda kita kurang lebih tidak berbeda jauh dengan yang kemarin. Akan lebih banyak berdiskusi sambil menunggu peserta yang lain untuk bisa bergabung pada tatap maya siang kali ini. Kemudian nanti kakak semuanya akan diminta untuk memaparkan hasil seperti tadi malam, hasil diskusi kelompok yang dilakukan oleh kelompok. Nah. Oke, kakak semuanya saya sampaikan kembali kesepakatan bersama kita. Yang pertama menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga bisa hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak semuanya, kita langsung saja pada modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif.
tatap maya yang ketiga nanti akan kita laksanakan dalam 2 JP. Yang insya Allah nanti akan selesai pukul 3 lebih sedikit ya. Nah, tadi tidak kita mulai tepat pukul setengah 1. Baik kakak semuanya, saya presensi terlebih dahulu. Apakah sudah hadir semua atau belum? Kak Sukawati apakah sudah bergabung? Sepertinya belum sih Kak Sukawati. Dan Kak Sukiyatno sudah. Dan Kak Sulis sudah bergabung. Kak Ranang masih belum bergabung juga. Kak Wiwin selamat bergabung kembali Kak Wiwin. Dan Kak Hipni belum bergabung sih. Dan Kak Irfan sudah bergabung. Kak Ertia sudah nih di awal tadi. Kemudian Kak Dwi juga sudah bergabung pada siang hari ini. Kak Felix sudah atau belum nih Kak Felix? Oh sudah. Kak Agung belum bergabung. Dan Kak Fortuna sudah. Kak Rifki Hadir ya. sudah bergabung. Dan Kak Dewi sudah nih. Kak Reza juga sudah masuk tadi sepertinya. Ya. Oke, kita sambil menunggu yang lain. Siang hari ini kita sambil mengulang sebentar, mereview apa yang telah kita pelajari, kita bahas bersama-sama pada tatap maya yang ke-1 dan 2. Bahwa dalam tatap maya yang pertama, kira-kira siap dari kakak masih ingat atau tidak 9 karakteristik, 9 aspek pembelajaran yang efektif. Ada 9 aspek, apakah masih ada yang mengingatnya? Kita ulang sebentar ya. Karakteristik 9 aspek pembelajaran yang efektif. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Yang keempat, ada pemrogesan dan pentahapan konten. Yang kelima, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, komunikasi efektif. Ke-8, penilaian dan evaluasi. Dan yang ke-9, keselamatan. Itu 9 pembelajaran yang efektif. Kemudian setelah itu ada 4 poin kriteria, 5 maaf. Yang pertama, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Kemudian yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Yang keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang kelima, 4 ini. Itu review dari materi tata pembelajaran pertama, tata maya yang kita lakukan hari Kamis. Kemudian saya izin share screen terlebih dahulu kakak semuanya.
Oke, semuanya pada siang hari ini kita akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian gerak. Agenda kita hari ini, yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak yang nanti akan kita laksanakan secara berkelompok dengan berdiskusi. Kemudian yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Yang ketiga adalah refleksi. Setelah ini kakak-kakak nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Sebentar ya, saya sambil membagi. Review sudah tadi ya. Berarti total 15, semuanya sudah masuk ya. Kak Rana apakah sudah masuk? Oh maaf, nanti kurang Kak Rana saja. Oke ya semuanya. Pembelajaran yang kedua kemarin kita membahas terkait dengan 3 topik. Topik yang pertama adalah, untuk saya bukakan slide ini. Secara singkat, topik ya kita review yang pembahasan yang kedua ada 3 hal: mendapatkan perhatian dari peserta didik, kemudian yang kedua menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, dan yang ketiga isyarat pembelajaran. Kalau semuanya setelah ini akan saya bagikan lembar kerja yang nanti akan didiskusikan dalam kelompok, kemudian langsung diisikan di dalam lembar kerja yang saya bagikan. Hanya menggunakan satu link, nanti sudah ada 3 kelompok. Silahkan diisi, mari kita saling mencari referensi penyajian tugas gerak. Diharapkan nanti dari masing-masing kelompok kita bisa mendapatkan hal yang berbeda. Oke ya kakak, nanti akan saya buat 3 kelompok. Masing-masing kelompok mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan Bapak Ibu Guru dalam proses pembelajaran PJOK di sekolah. Kemudian setiap kelompok berdiskusi dan dituliskan pada lembar kerja yang telah disediakan. Nanti mohon di copy terlebih dahulu sebelum masuk ke breakout room. Kemudian waktu penulisan lembar kerja 40 menit. Dan jika sudah selesai semuanya dalam waktu kurang dari 40 menit, nanti akan saya tarik kembali ke main room. Tapi apabila masih ada kelompok yang belum selesai, kita gunakan waktu maksimal 40 menit. Link Google Doc-nya sudah saya bagikan di kolom chat. Silahkan kakak-kakak perwakilan ataupun masing-masing dari kakak semuanya membagikan atau mengopi link yang sudah saya bagikan.
Dan saya sambil membagi breakout room, bisa dibuka dan bisa dipelajari terlebih dahulu. Semoga peserta yang hadir pada siang hari ini bisa berperan aktif di kelompoknya ya Kak. Ya Kak, tidak kasihan hanya 1-2 orang terus yang mikir, nanti nggak malah kapok hadir mikir sendiri. Oke, mohon izin sebentar saya bagikan breakout room terlebih dahulu. Mohon maaf nanti untuk setiap kelompok tidak bisa semua berjumlah 5 karena salah satu teman kita masih belum bergabung. Oke kakak semuanya, saya buka terlebih dahulu breakout room. Sebelum saya buka, apakah ada pertanyaan terkait diskusi kita siang hari ini tentang penyajian tugas gerak? Kalau tidak, langsung saya buka saja. Untuk breakout room-nya. Mohon segera yang sudah mendapatkan link untuk bergabung ke breakout room segera bergabung.
Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum, Kak. Halo. Waalaikumsalam. Ini kita tinggal bertiga di room 1, berarti kita kelompok 1 ya, Kak ya? Iya, Bu, saya ketinggalan ini baru suling jar. Close dulu, Bu, nanti lanjut selincernya. Oke. Kita dapat tugas ini ya, Bu ya, untuk mengerjakan yang di link tadi. Saya nggak paham juga ini. Pak Suki nih. Monggo Pak Suki, Kak sama Kak Sukawati. Sudah disalin belum, Kak, yang tadi di ini? Di link? Atau saya salinkan? Oh, sudah saya salin sih kalau saya. Oh, monggo, derek mawon. Ini sekonten tamu. Oke, Pak. Ini saya aja dulu ya, Pak ya. Saya share aja, nanti kita bahas bareng-bareng begitu nggih. Siap, siap. Oke. Kita di kelompok 1 untuk berarti mencari referensi penyajian tugas gerak. Saya tulis kelompoknya aja dulu, Kak Sukawati. Sukiyatno. Ini kita kelompoknya orang bertiga toh? Iya, Pak, ini cuman bertiga. Boleh sini. Mendapatkan nih, untuk yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur mengatasi faktor lingkungan. Ini apa sih? Penggunaan waktu yang efisien. Ini ada di materi nggak ya depan? Kayaknya ada, Mbak. Ada. Coba dicari-cari dulu ya, Kak ya. Sebentar, coba tak nyari-nyari. Soalnya kadang saya itu membacanya itu tidak tuntas. Kelompok 3, Kak. Semuanya soal sama. Semua soal sama. Ya, semuanya. Iya, sama-sama. Penyajian tugas kami. Oh, ini. Menetapkan tanda prosedur atau prosedur ini ada di materi di mana ini halaman 2 di elaborasi isi halaman 2.
Ini ada di ini Kak di halaman 2. Ya. Elaborasi isi. Ini ya secara konsisten. Dalam menetapkan tanda prosedur itu harus konsisten. Terus jadi alatnya ketika menjadi prosedur rutin dalam kelas. Jadi kemarin aku kan sudah melibatkan hasilnya, dan ini sebagai estimasi bahwa mata air itu sekitar 1 liter. Jadi bermanfaat saat ini. Jadi kita bisa istirahat. Silakan saya dimana juga, tapi please jangan buang sampah sembarangan. Kalau ini Kelompok 1 hanya 3 loh ya? Apakah aku Iya, ini ada 3, cuman 3 Kak. tadi Kak masukkan 4 ya sebenarnya. Oh Kak Fortuna yang duluan belum bergabung lagi gitu. Jadi nanti di menetapkan perhatian itu tadi seperti yang kemarin itu Kak, kita mencari apa ya, misalkan yang menetapkan tanda tadi kita bisa menggunakan aba-aba secara verbal ataupun secara non verbal dengan tepukan tangan dan lain-lain gitu Kak. Mungkin bisa dituliskan poin-poinnya saja. Oh, ini tuh maksudnya yang kita tuliskan itu dalam menetapkan tanda atau prosedur itu harus bagaimana atau apa yang bisa contoh dari tanda atau prosedurnya tuh Kak? Jadi mungkin yang dimaksud dari lembar kerja ini ya Kak, kita itu berbagi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Misalkan ketika memberikan aba-aba kepada siswa kita, kalau olahraga mungkin sering menggunakan peluit dan lain-lain. Kemudian bisa juga dengan aba-aba mulai, ketika suruh berlari kita memberikan aba-aba mulai, atau juga menggunakan tangan. Berarti di sini Kak Hipni sendiri mungkin agak bingung kalau yang sini. Nggak tahu, saya nggak tahu, nggak pernah pakai seperti itu di TK. Kita tunggu dulu, coba saya oper satu peserta Kak. Oh ya. Ini seperti ini atau bagaimana Kak nih? Bisa Kak, bisa. Dengan menggunakan aba-aba berupa hitungan atau peluit, begitu? Kalau di sini kan betul, bisa menggunakan hitungan atau peluit. Atau ketika kita meminta peserta didik untuk berhitung, kita mulai
dengan aba-aba mulai gitu bisa Kak. Oh, berarti dengan kesepakatan ya? Ya, jadi di awal, jadi kan kemarin disampaikan bahwa Hmm, tanda itu bisa menjadi ciri khas ketika dilakukan secara konsisten. konsisten ya. Makanya perlu disampaikan terlebih dahulu Hmm, tanda ini untuk penjelasannya untuk apa ya? Dengan tanda kulit panjang untuk berkumpul dan lain-lain. oke. Kalau yang faktor lingkungan kemarin itu kan ada. Kalau saya sekarang asalkan saya diam sudah diam itu mereka bisa fokus sih malah. Nah itu berarti komunikasinya non verbal ya Pak. Diam terus mungkin kasih kalau sudah diam terus sudah sedekap sudah tahu sendiri. Nah, ya Terus diam sudah berkumpul kep gitu. bocah lah langsung fokus. Oke, betul, Kak. Itu sudah bisa menjadi sebuah tanda yang apa nih? Menjadi ciri khas. Tentunya itu Ya. sudah dilakukan secara konsisten. Kalau dari faktor lingkungan nanti ketika kita memberikan atau menjelaskan kepada siswa perlu juga dipertimbangkan tempat dan lain-lain agar perhatian siswa itu bisa fokus ke kita. Kalau misalnya nadanya lebih ditinggikan itu biasanya Bisa Kak, itu bisa menjadi sebuah tanda nanti Kak. bisa sebagai tanda Ya, tuh ya. bisa, itu komunikasi verbal nanti bisa dimasukkan. Nah, Bapak bisa dimulai untuk diskusinya. Pak Suki tadi yang untuk pengubahan nada tadi, nada apa Pak yang mau ditinggikan gitu? Nah, nada kita ditinggikan. Oh, Jadi nada suara ngok ya. lah ya. Oh, nada suara. Nada suara. Oh ya. Begini Pak. Ya. Saya udah nggak tahu sama sekali. Boleh. Oke, terus lanjut untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ini mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Tidak perhatian karena apa Pak yang dilakukan Pak kira-kira? Ya kalau di lapangan mungkin kita cari tempat yang teduh, tidak terlalu terik, mungkin seperti itu. Yang nyaman ya? Nah, yang nyaman, yang rata, ya pokoknya kondisi lapangan yang nyaman gitulah. Nyaman dan aman lah. Terus mungkin apa Pak? Bukan lingkungan, mungkin tidak menghadap ke jalan atau mungkin dengan misalnya yang dijelaskan Kak Henry kemarin ngajar di lapangan yang kecil tapi terus dipakai beberapa kelas itu kan. Nah, itu kan kita harus menghindari kebisingan ya Kak ya? Nah, gitu aja. Ada lagi Kak? Kalau senam lantai misalkan itu memang kita cari ruangan jangan. Iya ya. Berarti kayak semacam matras gitu-gitu termasuk lingkungan alatnya. Itu alat jadi, ya. Ya. Dan ya. Itu kita harus cari di ruangan, di aula bukan di. Ya termasuk mencari tempat yang nyaman dan aman itu aja enggak apa-apa. Oh sudah, berarti sudah cukup ya Kak ya? Cukup enggak apa-apa. Oke.
Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Berarti dengan suara. Ya, Dan suara. suara yang jelas ya. Suara yang jelas. Termasuk penampilan gurunya. Oke, penampilan. Penampilan guru. Mungkin Kak media gitu bisa penampilan dari Bisa. ukuran media gitu ya. Ya. Ukuran dan tampilan media. Ada lagi tidak, Kak? Ada suara yang jelas, penampilan guru, ukuran dan tampilan media yang digunakan. Memposisikan guru agar dapat terjangkau oleh peserta didik. Memposisikan posisi guru agar mudah terjangkau atau dilihat. Dapat melihat kita secara utuh. Oke, dapat dilihat. Gini, Kak. Ada lagi? Oh ya. Mungkin pola ini enggak? Ya posisi ya. Memposisikan, udah posisi ya, memposisikan. Memposisikan. Kalau bentuk ininya pola barisan anak-anaknya begitu atau peserta didiknya gitu mempengaruhi enggak? Termasuk nanti memposisikan gurunya kalau barisannya ya? tetap atau harus bagaimana. Berbanjar, jadi dengan gurunya yang menyesuaikan. Atau itu saya rasa sama. Sudah cukup ya. Cukup berarti coba lagi lanjut ke penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu yang efisien. Mau apa ini Kak? Mulai tepat waktu atau bagaimana? Sebentar. Sering juga kita teman bisa. Oh, kalau di sini itu kayak komunikasi yang efektif gitu sehingga tidak memakan waktu yang panjang. Tidak berbelit-belit dalam menyampaikan materi pembelajaran. Iya, jadi komunikasi efektif ya. Ya.
Oh, ini hanya itu aja, hanya komunikasi aja kalau di apa namanya, kalau yang di materi. Ada lagi nggak kira-kira Kak yang ini? Selain ini tadi komunikasi efektif yang tidak berbelit-belit tadi. Sudah cukup Pak ya? Maaf Kak Yubrotul dan yang lain. Nah, Gimana Dewi, Kak? Iya? Kak, undur diri sedikit ditelepon peserta lomba tingkat di Bantul untuk mencarikan alat. Oh, mekaten, C. Ya, bentar ya, Pak, Ya, 10 menit. Oke, ya makasih. Kak. Ye. Sudah cukup Kak Sukawati sama Kak Fortuna? Nggak ada masukan lagi, nggak ada tambahan lagi? Kalau penyajian tugas gerak harus singkat dan jelas. Oh ya. Ini, oh masih ya, masih ini ya. Kirain untuk yang kelompok lain, ternyata kita. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, keterampilan gerak yang diajarkan, kemudian urutan pengajaran yang dilakukan. Ini semacam mungkin contohnya atau gimana ya Kak ya? Keterampilan gerak yang diajarkan itu misalnya apa gitu? Apa Kak ini Kak? Keterampilan gerak apa yang mau diajarkan Kak ini misalnya? Ini bukan kelompok lain apa Kak? Bukan ya, tadi tak tilai. Lihat ini loh. Nah, Masih ini kelompok satu. masih kelompok Oh. satu. Nah ini masih sampai sini nih. Karena kita berburu referensi, Nah, jadi semua sampai mengisi 3 Kak. Sampai isyarat Q pembelajaran. Berarti ini keterampilan gerak yang diajarkan misalnya apa Kak, mau mengajarkan apa gitu. Apa Kak? Melompat. Loh, saya tahunya melompat. Gak tahu yang lain. Apa Kak? Kalau keterampilan gerak yang mau diajarkan kira-kira apa?
Paling gampang mungkin itu bisa contoh gerak lokomotor mau diambil apa kan Ya gerak di lokomotor di sini ini lebih spesifik lagi nggak Kak? Atau cukup gerak lokomotor gitu? gerak lokomotor nggak apa-apa mau dispesifikkan lagi juga boleh tapi nanti urutan pengajarannya yang tambah rinci lagi ya. Hmm. Ada nggak sih? Sebentar tak cari di ini. Dan aspek Mungkin contoh kalau diperinci lagi ketika memberikan keterampilan gerak yang diajarkan contoh paling gampang di bola voli mungkin nanti berarti urutan pengajarannya misalkan passing bawah bola voli jadi urutan pengajarannya mulai dari posisi badan, posisi kaki, ayunan, perkenaan sampai gerakan lanjutan. Jadi ketika sudah itu dirinci baru ke gerakan secara menyeluruh. Saya mumet aku. Bingung kalau kayak gini pasti. Kita tunggu responnya Sukawati ini. Itu tadi banyak yang WA, ngisi sulincer semua. Iya. Ini jam berapa ini? Monggo nggak apa-apa Kak, tinggal dulu Kak, misalkan ada. Oh iya. Nanti linknya ini di copy nggih sama Kak Hikmi. Ini Nanti sudah bisa saya copy. Iya, saya copy. Tapi tidak dibagikan di sini biar nanti bisa dilanjutkan oleh Kak Sukawati ataupun Kak Fortuna. Kalau ini misalkan enggak. Kak Hikmi Iya. Ini enggak langsung terrekod di tempatnya panjenengan langsung kan? enggak. Kalau di copy enggak terekod, tapi kalau langsung diisi terekod di tempat saya. Oh, ini saya copy ya, Kak. Ini tadi si copy. Apa-apa. Nanti yang itu di nganu mawon. Di link yang jenengan copy nanti dikirimkan di chat sini saja biar nanti dilanjutkan Kak Sukawati, Kak Suki, Kak Fortuna misalkan sudah mulai Oh iya, ya, coba. mau tinggal nggak apa-apa. Oke, saya copy link aja. Terus Ya. di-share gitu. Iya, boleh. Nanti saya bantu ke copy ke link saya aja biar terekap jadi satu. Oke. Oke, saya copy dulu nih. Jadi satu. Ini ya, Kak, untuk linknya. Ya Pak, saya copy dulu biar saya jadikan satu. Ya. Oh masih aksesnya belum dibuka nih. Hah? Oh gitu ya. Ya, sebentar. Share-nya belum dibuka. Sebentar. Pak Hendri. Siapa Suki? Ini maksudnya menerapkan konten ini dari mudah ke sulit, kemudian sederhana ke kompleks itu apa sih langkah-langkahnya menentukan? Jadi mungkin nanti ambil satu gerakan mawon Kak Suki. Terus kemudian urutan pengajarannya seperti apa? Bisa dengan konsep dari bagian-bagian nanti diakhiri gerakan keseluruhan itu bisa. Oh. Ya. Ya. Kasih.
Ini tapi saya copy dulu jawaban yang tadi. Kok nggak ada sih? Sudah bisa belum, Kak? Enggak, masih belum. Mungkin dirubah yang editornya kan. Terus dirubah menjadi yang siapa yang memiliki link. Oh ya, tapi kok saya itu kok nyari-nyari kok belum gitu. Sebentar. Ini. Nih. Kok enggak sih? Sebentar, Kak. Iya, siapa? Udah bisa belum ya, Kak ya?
Kak Hikmi nggarapnya tadi di belajar ID atau di mana ya? Zaman old. Boh Arthur wae kok jarene. Kak, mohon maaf tetap nggak bisa ya saya itu untuk Google Doc. Kita lanjutkan saja ya, kayaknya insya Allah saya masih bisa stay. Nggak apa-apa Kak. Saya Tapi ini masih gimana Kak? gimana ya? Di kelompok 1 itu ada tulis sudah nulis ya? Hah? Kok upload atau isinya di sini tadi ya? Atau sudah di copy di sini? Tadi ada kelompok
Nggak Kelompok satu tahu, itu yang nomor 1 sudah keisi semua. Ya, sudah. Iya, sudah keisi. Tinggal nomor 2 yang belum. Oh, 2, Nomor 3 2 gitu sama ya. iya, Lewat heeh. nanti Bisa sampaikan langsung keisi. yang di sini sudah Sudah. keisi. Tadi belum. Oh, tadi belum. Iya, iya. Oke. Nanti setelahnya biar nunggu yang lain kembali ke main game gitu. Oh, iya. Kalau Ini sudah selesai Kak untuk diskusinya? belum. Oh, 1 menit lagi. Kalau misalkan Oh, masih mau dilanjut tidak apa-apa, Kak. Nanti biar kelompok 2 dan 3 dulu yang presentasi. Atau oh iya, iya. kalau masih mau diskusi, saya tambah waktu di breakout room-nya. Kalau enggak nanti dibahas yang nomor 1 dulu nggak apa-apa. Oh, Yang iya, 2, iya, 3 iya. Ya, dibahas di kelompok 3 dan 4. ya, siap Kak. Gimana? Udah selesai, Kak Hikmin? Belum selesai mengerjakannya, Pak. Saya bingung mau keterampilan gerak apa yang mau diajarkan, saya nggak tahu, Pak. Oh, ya kira-kira mau ngajarkan apa? Mau kasti atau voli atau sepak bola? Lah apa Pak, nderek jenengan aja, Pak. Nanti Pak Suki aja yang presentasi sehingga langsung bisa sambil disampaikan begitu aja. Nanti saya tambahkan di tulisan secara langsung aja, Kak. Ya, Begitu ya, ya. ya. Mm-mm. Kita sambil menunggu teman-teman yang masih tertinggal di breakout room. Nanti silahkan perwakilan dari kelompok 1, 3, 1, 2, dan 3 menyampaikan hasil diskusi. Ini yang presentasi kelompok berapa, Kak? Monggo silahkan dari kelompok 1, 2, 3 yang bersedia mempresentasikan terlebih dahulu siapa? Kelompok 1 dulu aja ya, Kak ya. Biar soalnya saya harus mau off gitu. Ya. Kelompok 1. Ya, nanti Pak Suki. Nanti Pak Suki biar sekalian nanti untuk yang belum keisi bisa sekalian disampaikan begitu. Ya, sudah saya tampilkan Kak untuk kelompok 1. Topik yang pertama mendapat perhatian dari peserta didik. Monggo Kak Suki silakan untuk presentasi. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih.
Untuk kelompok 1, ini tadi mendiskusikan tentang mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama itu menetapkan tanda atau prosedur. Ini pertama kita membuat atau kita melibatkan siswa untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian adanya speaking, kemudian membuat kesepakatan. Yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ini ada pengaturan tempat yang nyaman dan aman yang jelas. Kemudian menciptakan suasana yang menarik sehingga proses atau tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Yang ketiga, Ya Kak, sudah. Jika ada yang nulis, ini kebalik nih Kak, kalau Kak Wiwin dan kawan-kawan, ini untuk kelompok 1 Kak Wiwin, Kak Sulis, Kak Dewi di kelompok 3 nih, di halaman ke-56. oh, boleh saya tak wacok beda. Beda dengan yang tadi Kak? Yang kalau tadi ini nih, atau beda? Ya, mana Mbak anu Kak Hikmi tadi. Ini yang kelompok 3 ini. Sepertinya tadi itu benar kelompok 1 Kak. Cuma kelompok 3 salah menuliskan nama di kelompok. Ini benar Kak ya yang dengan yang tadi Kak? Oh ya. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ini dengan suara yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian guru yang aktif. Tadi itu ada penetapan atau penempatan. Ya, isi sulinjar. Ya. Oh. Kemudian yang keempat, penggunaan waktu yang efisien, itu menyampaikan materi secara mudah dan jelas. Ya. Kemudian memulai pembelajaran dengan tepat waktu, termasuk dalam mengakhiri. Ya, terjadi yang nomor 1 itu. Yang kedua, tadi belum ya? Mungkin Kak Sekawati ini sudah mengisi. Ini sudah terisi, padahal kelompok tadi sudah belum terisi ya Kak ini ya? Ya. Ya. Kak Wati sudah mengisi? Nggak apa-apa Kak, disampaikan aja. Ya. Untuk dengan keterampilan gerak yang diajarkan, kita ini gerak dasar lokomotor, kemudian itu ada jalan, lari, lompat, dan loncat. Kemudian yang kedua ada gerak dasar sepak bola, itu ada menendang, menggiring, banyak tambah untuk mengontrol biar bisa kombinasi. Kemudian untuk isyarat atau clue pembelajaran, gerak dasar bola basket itu ada peluit, kemudian syarat gerak dan suara. Gerak dasar bola voli sama, ada peluit, suara, dan gerak dari guru. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Monggo dari kelompok 2 dan 3 apakah ada tanggapan? Atau kita selesaikan dulu nih semuanya nih. Menyampaikan hasil diskusi terlebih dahulu. Monggo dari kelompok 2, dari kelompok Kak Irfan Dedi, Kak Agung, Kak Dwi Susanti, Kak Felix, dan Kak Eka Yuli Etia.
bisa disampaikan hasil diskusinya, atau mau share screen sendiri juga boleh. Kalau tidak, saya bantu. Monggo siapa dari kelompok 2 yang mau memaparkan? Saya share screen ya. Nanti yang membacakan siapa, Mbak RT atau Pak Agung? Isinya sama dengan ini, Pak. Oh, Pak Agung. Kok sama ya Kak Fadil ya? Ya, sama karena kan dikerjakan dalam satu lembar kan, Kak. Makanya saya tampilkan saja. Biar lebih. Mas Agung? Mas Agung. Halo. Yo, Sen. Ngerti baik karena oh Mas Agung udah ada ya. Oh ya. Anak buku. Allah, tis. Oke, yang pertama ya, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Itu yang pertama instruksi verbal atau bertepuk tangan. Kedua, menggunakan media yaitu peluit dan gambar atau poster. Terus mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Itu yang pertama, mempersiapkan tempat pembelajarannya itu dengan yang nyaman ya. Terus yang kedua, mengkondisikan siswa agar fokus pada pembelajaran dengan menjauhkan peserta didik dari hal-hal yang mendistraksi proses pembelajaran. Ya, pas nganggo HP soalnya. Terus yang ketiga itu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yaitu yang pertama pengaturan tempat dan lingkungan belajarnya. Terus yang kedua, pengaturan posisi guru dan barisan siswa atau peserta didik saat pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan atau pemilihan media pembelajaran. Terus yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama itu memulai pembelajaran tepat waktu, tidak molor. Terus yang kedua, pembagian waktu yaitu pembukaan, inti dan penutup. Terus yang ketiga, menyampaikan materi dengan singkat, padat dan jelas sesuai dengan materi pembelajarannya. Terus yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, gerak lokomotor. Urutan pengajaran yang dilakukan pemanasan, yaitu dengan permainan berjalan bebas dan berlari. Yang kedua, inti. Inti itu dengan berjalan di garis lurus, contohnya ya, berjalan zigzag, lari lurus, lari zigzag, lari bolak-balik memindahkan bola. Gerakan melompat dan meloncat. Terus untuk penutup yaitu evaluasi, umpan balik dan refleksi. Yang kedua, gerakan manipulatif. Itu pemanasan, contohnya lempar tangkap bola. Terus yang kedua inti, yaitu pelatihan lempar tangkap individu atau sendiri, lempar tangkap berpasangan dengan teman, lempar menggunakan target atau sasaran, memukul bola yang diletakkan di atas kon, dan yang terakhir itu permainan pasti yang sederhana. Penutup evaluasi, umpan balik dan refleksi. Yang ketiga, diturunkan sedikit Mas. Isyarat atau pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama permainan bola besar. Isyaratnya itu menggunakan peluit.
dengan aba-aba atau teriakan, dengan sentuhan. Terus pembelajaran akuatik. Yang kedua itu isyaratnya itu menggunakan peluit dengan aba-aba teriakan, menggunakan media gambar atau poster. Mungkin itu ya Mas untuk yang kelompok 2. Mungkin ada tambahannya, monggo. Sudah Pak. Ya, kalau ada tambahan enggak? Kalau tidak, lanjutkan ke kelompok 3. Itu ya untuk menanggapi nanti setelah ini ya. Kita lanjut ke kelompok 3, ada Kak Rosalia Dewi, Kak Rifki Rahmat, Kak Sulistiani, Kak Wiwin, dan Kak Reza. Monggo yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Topik yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Monggo dari perwakilan kelompok 3. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apakah suara saya jelas ya, teman-teman? Jelas ya, Mbak? Oh ya. Baik, yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur, yaitu yang pertama membuat kesepakatan kelas bersama. Kedua, memberikan permainan pemanasan seperti ice breaking atau tebak kata atau yang lain-lain. Lalu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, mengatur barisan supaya membelakangi matahari. Yang kedua, apabila lapangan berada di dekat jalan, baiknya diberikan jaring-jaring penutup sehingga menghindari bola lari ke jalan supaya terjaga keselamatan dari peserta didik. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama dengan mengubah suara atau intonasi suara, semisal menjadi lebih kecil lalu keras. Yang kedua dengan seruan atau ajakan seperti halo, hai, atau yang menarik perhatian siswa. Lalu posisi guru bisa berkeliling atau berpindah-pindah mobile. Yang D, penggunaan waktu yang efisien, membuat perencanaan yang tepat dalam modul ajar, lalu menentukan durasi waktu yang sesuai dengan permainan atau pembelajaran yang diadakan. Lalu memilih kata yang tidak terlalu panjang atau bertele-tele dalam menjelaskan. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, keterampilan gerak yang diajarkan, kebugaran jasmani. Urutan pengajaran yang dilakukan adalah pemanasan dengan permainan. Lalu materi kelincahan dengan lari zigzag. Dilanjutkan dengan materi daya tahan dengan lari bolak-balik. Disambung dengan permainan gobak sodor yang dapat membantu untuk melatih kelincahan dan daya tahan. Yang kedua, gerak lokomotor. Urutan pengajaran yang dilakukan, lari ke depan, lari ke belakang, jalan menyamping, jalan cepat. Lalu yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, melakukan gerakan syuting dalam bola basket. Isyarat atau cue yang bisa digunakan dengan menggunakan peluit. Yang kedua dengan instruksi yang jelas seperti lutut ditekuk, bola dipegang dengan tangan kanan, dibantu dengan tangan kiri. Lalu kaki dibuka lebar, selebar bahu. Yang kedua, melakukan gerakan berlari dengan aba-aba bersedia, siap ya, atau dengan instruksi yang jelas seperti tangan diayun, mengikuti irama kaki, kaki diangkat. Lalu yang terakhir, pandangan mata lurus ke depan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak dari perwakilan kelompok 1, 2, dan 3. Monggo, apakah ada yang ingin disampaikan atau memberikan umpan balik atau pertanyaan dari yang disampaikan tadi? Saya Apakah masih monggo Kak Sugi.
cuman memberi masukan untuk yang kelompok 2 tadi, Kelompok untuk 2 memberi pelajaran yang gula besar tadi loh, yang ini itu Kak. baiknya diganti aja. Kelompok 2 kelompok 3 Kak. Yang presentasi Kak Agung tadi loh, kan ada gula besar tuh. Oh iya iya. Gerak lokomotor, gerak manipulatif ya. Di atasnya kalau nggak salah. Yang topik yang kedua berarti ya. Ya, Oke, ngobrol Kak. tadi kan tertulis di sana gula besar, Oke. kalau nggak salah. Nah, itu kan lebih baik diganti Oh, ini permainan deh. invasi. Permainan gula besar Gerak. itu. Ya, ini Betul, kan betul. umpama mau bola basket atau sepak bola itu kan permainan invasi, kalau bola voli ya permainan net. Cuman Oke, itu betul aja. sekali Kak. Ya, sih. Jadi kita sekarang tidak boleh menyebutkan permainan sepak bola, permainan bola voli menyebutkan cabur, tapi kita menggunakan istilah permainan invasi, permainan net, ataupun permainan lapangan. Kemudian aktivitasnya menggunakan mungkin bisa gerakan dalam sepak bola, tapi dalam penyebutan materi pada CP yang terbaru ini tidak diperkenankan untuk menyebutkan nama cabur. Tapi aktivitasnya boleh menggunakan salah satu kegiatan atau permainan. Itu oke. Terima kasih Kak Suki atas masukannya untuk kelompok 2. Semoga apakah ada yang lain? Jadi itu diganti atau tetap seperti itu Kak Fadil? Itu boleh Gimana seperti Kak itu Nadia? penyebutannya untuk permainan bola besar itu boleh seperti itu atau diganti seperti yang Kak Suki sampaikan? Yang ini nggak? Ya, itu harus diganti atau tetap ditulis permainan bola besar yang seperti itu Kak? Oke, itu nanti diganti nggak apa Kak? Bisa diganti nih. Oh, ya. Jadi sekarang nggak boleh ya ditulis permainan bola besar seperti itu. Untuk sekarang tidak boleh spesifik menyebutkan salah satu nama permainan, tapi kita gunakan permainan invasi, permainan net, dan lain-lain. Tapi aktivitasnya tetap boleh menggunakan dalam permainan itu. Kita boleh menggunakan aktivitas dengan sepak bola, tapi dalam penyebutannya nanti diusahakan tidak menggunakan atau menyebutkan nama cabur. Oke, ya. Terus tadi yang mana nih? Ada yang mau menambahkan yang lain? Jadi kita bahas secara singkat sebenarnya tadi malam sudah kita bahas dari masing-masing poin tersebut. Tinggal kita sebenarnya review saja, menggali apa yang belum ada di dalam modul. Jadi kita coba cari referensi-referensi lain, misalkan isyarat pembelajaran. Siapa tahu dari kakak-kakak semuanya nanti bisa berbagi, mendapatkan referensi baru untuk penggunaan isyarat dalam pembelajaran. Monggo kakak semuanya ada tambahan atau yang lainnya? Tambahan atau pertanyaan? Kalau tidak, ini waktunya juga sudah hampir melebihi. Untuk ini saya cukupkan ya hasil diskusi. Nanti ada beberapa slide yang harus kita teruskan. Tapi kalau masih ada yang bingung ataupun masih merasa
belum yakin dengan jawaban-jawaban dari teman-teman, semuanya bisa disampaikan. Kita cari bersama-sama dan kita simpulkan secara bersama-sama. Saya stop dulu. Baik, kita lanjutkan untuk berburu referensi sudah kita lakukan, kemudian berbagi penyajian tugas gerak. Baik, semuanya pesan kunci yang perlu kita pahami bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain dari luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik dan mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Tidak berbeda jauh dengan yang disampaikan tadi malam. Jadi ketika topik tersebut sangat berpengaruh untuk efektivitas pembelajaran PJOK di sekolah. Selanjutnya, refleksi. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak semuanya dari penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Apakah ada yang ditemukan hal yang baru terkait, apakah itu terkait dengan tanda, atau terkait dengan isyarat, ataupun cara menarik perhatian dari peserta didik yang mungkin selama ini belum kita lakukan ataupun belum terfikirkan oleh kita? Apakah ada? Apakah ada yang present? Ada. Monggo Kak, yang present. Kak Dwi, oke Kak Dwi monggo. Ya, ya. Untuk refleksi, mungkin kalau agak gaduh, mohon maaf karena di pinggir jalan ini toko saya. Nggak apa-apa. Kalau informasi yang baru karena materinya mungkin sudah dibahas kemarin ya, tapi saya masih istilahnya tentang Q. Tanda dan sebagainya itu mungkin bagaimana penerapannya secara secara efektif di pembelajaran itu mungkin memang harus perlu dipraktekkan berulang-ulang untuk tentang Q tersebut. Kemudian untuk efektivitas pembelajaran kadang-kala kita memang masih mengambil jatah ngomong terlalu banyak di depan anak-anak, jadi memang itu sesuatu yang perlu menjadi pelatihan bagi kita guru supaya kita bisa menyampaikan materi pembelajaran seefektif mungkin. Tidak okean ngomong tapi bisa singkat padat jelas diterima anak-anak dengan baik. Apalagi untuk kami jenjang TK ini, aduh ya Allah, kemarin 30 menit untuk kegiatan yang di video itu sudah sangat luar biasa. Dan kemarin saya ambil tag video itu sampai 3 kali. Yang pertama itu ternyata saya tidak sengaja memencet kamera itu time lapse, jadi 60 kali kecepatan, jadi kayak gitu, padahal udah bagus banget. Take yang kedua ternyata banyak adik-adik kelas yang sliwer gitu. Dan yang ketiga itu baru selesai bisa diambil dengan baik, tapi anak-anak sudah kelihatan loyo banget. Jadi bagi kami tantangan untuk PJOK di anak usia dini ini luar biasa. Jadi bagaimana menyajikan pembelajaran yang nanti bisa efektif, guru ora kokean ngomong tapi instruksi dan tanda itu bisa disampaikan dengan efektif pula. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Dwi Susanti. Jadi mungkin materi ini bagi kita termasuk saya sendiri juga
termasuk hal yang baru juga nih. Jadi kita bisa mengeksplor segala ilmu-ilmu yang baru yang nanti bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Secara simpelnya seperti ini Kak, terkait dengan isyarat ataupun segala tanda yang nanti akan kita praktekkan dalam tatap muka. Untuk modul 2.1 ini nanti akan secara detail kita bahas di tatap muka nggih, dan nanti bisa kita praktekkan bagaimana memberikan tanda untuk menarik perhatian peserta didik, kemudian memberikan isyarat yang tepat dan yang lainnya. Mungkin satu pertanyaan untuk kita nih, ketika kita presensi peserta didik, apakah ada dari kakak semuanya ketika mempresensi anak-anak selain menyebutkan kata hadir atau ada itu, apakah ada nggak? Misalkan kakak semuanya manggil nama Doni, menjawab hadir Pak. Selain itu apakah ada? Ada Kak. Saya. Kira-kira apa Kak? Kalau di kelas saya biasanya mungkin dengan kata-kata ada bahasa Jawa ya, dalam dan sebagainya, tapi yang lain biasanya kalau sebelumnya kita berikan hari ini kita nanti mau banyak bicara tentang misalnya temanya tentang polisi gitu ya, terus nanti anak-anak disebut nama ini Dwi Susanti gitu, siap komandan, bisa gitu. Ada terus kemudian aku sehat, aku ceria, seperti itu. Jadi ekspresi bisa seperti itu, tidak harus hadir dalam bu guru dan sebagainya. Itu tapi kadang kala aja kalau misalkan emang anak-anak jenuh dan sebagainya. Oke, terima kasih Kak sudah berbagi. Jadi dengan presensi saja kita bisa menggabungkan berbagai banyak hal, dan nantinya juga bisa kita gunakan untuk melihat kondisi peserta didik saat pembelajaran itu, apakah dia benar-benar siap mengikuti, sehat ataupun baru sakit. Oke Kak semuanya, pada sesi akhir ini kita sudah berbagi dan mencari referensi bersama terkait dengan penyajian tugas gerak, dan nanti secara lebih rinci lagi akan kita pelajari di acara tatap muka. Kemudian di akhir sesi ini slide yang paling kita tunggu adalah yang terakhir. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada kakak semuanya sudah merelakan hadir untuk tatap maya pada siang hari ini, dan nanti pada hari Senin kita akan bertemu kembali pada sesi tatap muka, dan insya Allah nanti dilaksanakan mulai dari jam 8 pagi. Oke. Terima kasih kakak semuanya. Kita akhiri tatap maya pada siang hari dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kakak, saya mohon bantuan untuk di screenshotkan di akhir ini karena laptop saya sedikit ngehang, kehilangan kursor ini. Nanti mau di share di grup gitu. Oke, sudah saya screenshot. Terima kasih kakak semuanya. Sampai jumpa besok hari Senin. Dimohon untuk surat tugas sepertinya sudah dari Dikora semuanya, silahkan untuk dibawa, dan segala perlengkapan lain. Informasi untuk hari pertama menggunakan batik, dan hari Selasa sampai hari
Jumat juga boleh menggunakan kaos, dan nanti di akhir setelah puncak sen penutupan menggunakan batik kembali. Itu saja informasi singkat, nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak kaosnya Senin di bawah ya, dibagi ya. Siap. Senin kaos dibagi biar dicuci, bisa dipakai di Selasa. Pamit.